Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal bahasa Indonesia. Soalnya itu adalah dari SIMAK UI tahun 2019. Kode soal yang akan kita bahas, kalau dilihat ya dari QR code ini kode 521. Oke, langsung saja kita bahas dari soal pertama. Kita baca dulu ya bacaannya. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap, ini agak aneh ya, harusnya diremehkan dan dianggap, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa perbedaan antara depresi dan stres? Depresi merupakan kondisi klinis yang memiliki beberapa gejala yang jelas. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk. Apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan, serta kesepian. Sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah bisa juga menyebabkan stres. Pertanyaan nomor 16 ya. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Nah, untuk tipe soal seperti ini cukup mudah cara menjawabnya karena hanya akan ada satu pilihan yang tidak sesuai. Kita mulai dari pilihan A, coba ya. Depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Nah, ini sangat jelas ya. Kalau pilihan A ini tidak sesuai dengan teks. Mengapa demikian? Karena di kalimat satu saja sudah dikatakan bahwa meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ya, di sini dikatakan baru hampir mirip. Berarti tidak mirip ya, atau tidak mempunyai kemiripan, baru hampir. Bahkan dikatakan di klausa berikutnya, di bagian berikutnya, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Berarti jawaban yang tidak sesuai, ya, pilihan yang tidak sesuai dengan teks itu adalah pilihan A. Depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 17. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada berapa nih ya? Kalimat 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau pilihan jawabannya itu berupa angka, kita hanya perlu membaca secara cepat dan temukan kata yang dicurigai sebagai bentuk yang tidak baku atau tidak sesuai dengan ejaan. Pilihannya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lihat ya, 6 ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia, tidak ada kesalahan, sama seperti gangguan kardiovaskuler. Nah, ini agak mencurigakan nih, kardiovaskuler. Ini seharusnya bukan kardiovaskuler ya, tetapi kardiovaskular. Ini ya, jadi penggunaan huruf E ini ya, ini kurang tepat. Harusnya kardiovaskular. Ini bisa kita cek juga di KBBI kalau kita lihat ya, kardiovaskular. Nah, ini ada ya, kardiovaskular. Sementara kalau kita ubah menjadi vaskuler, ini tidak ditemukan. Oke, jadi jelas ya, yang tepat adalah kardiovaskular. Jadi jawabannya kalimat 7. Nah, ini ya, dari kata tadi, kardiovaskuler menjadi kardiovaskular dengan huruf A. Lanjut nomor 18. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Tadi kita sempat ini ya, agak curiga dengan kalimat yang agak aneh tadi, kalimat ketiga ya.
Nah, ini nih. Di kalimat ketiga, di sini ada kata menganggap. Kalau kita baca, di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap. Nah, ini harusnya bukan menganggap, tetapi dianggap. Kenapa? Karena kata kerja yang digunakan sebelumnya adalah kata kerja pasif. Seharusnya di sini juga kata kerja pasif. Gitu. Jelas ya? Jadi nomor 18 itu nomor 3. Lanjut nomor 19. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata memicu? Nah, pada kalimat 2 ya. Oke. Untuk kata memicu, kita lihat dulu kalimatnya. Kalimat 2. Karena harus sesuai dengan konteks ya. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu. Di sini ada kata memicu. Memicu pikiran bunuh diri. Jadi, stres menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu itu sama dengan menyebabkan. Itu. Pertama, kita bisa menggunakan kata sebelumnya ya. Di sini ada petunjuk sebenarnya kata menyebabkan. Jadi dia harusnya menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan menyebabkan pikiran bunuh diri. Sehingga kata memicu itu selaras dengan kata menyebabkan. Nah, kalau kita lihat pilihan A, gurunya selalu mendorongnya untuk belajar rajin. Nah, ini kan kalau lihat dari konteksnya, ini kan negatif ya, memicu pikiran bunuh diri, ya kan? Negatif. Bunuh diri kan sesuatu yang negatif. Sementara ini mendorong untuk belajar rajin, berarti ini positif, ini salah. Lalu B, tentara itu menarik pelatuk senjatanya setelah dia membidik. Nah, ini menarik pelatuk, ini beda dengan konteks kalimat kedua. Lalu C, semangat juangnya membawanya menjadi pemenang lomba. Nah, ini juga positif, harusnya negatif. Stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Nah, ini antara D dan E. Di sini menggunakan kata mengakibatkan, tetapi kita pilih menyebabkan. Kenapa demikian? Coba kita lihat di selain tadi ya, caranya adalah dengan lihat kata kerja sebelumnya yaitu menyebabkan. Berarti bisa pilih yang E, atau kita coba lihat di KBBI ini. Kata memicu. Nah, ini memicu itu ada dua. Pertama, menarik picu, menarik pelatuk. Tapi kalau dari konteks itu kan bukan menarik pelatuk ya, melainkan yang kedua nih, menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Contoh kalimatnya kalau di KBBI itu, seperti telah diduga, pemecatan itu bakal memicu gelombang demonstran baru. Jadi ini sesuatu yang kayak pemecatan menyebabkan gelombang demonstran baru. Nah, kalau di pilihan ini kalimatnya mirip ya, pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Jadi nomor 19 jawabannya yang E. Oke. Kemudian nomor berapa ini? Nomor 20 ya, beda lagi. Kita baca dulu teksnya. Perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut. Risiko kanker yang tinggi ini disebabkan adanya radiasi kosmik. Memakai baju astronot yang lebih tebal tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA dan grup lainnya. Model lama tersebut menyatakan bahwa sel stem kanker yang terradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi. Sementara itu, pada model baru, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Dengan demikian, ada efek turunan yang sulit dihindar. Nah, ini agak aneh ya, harusnya dihindari. Kemungkinan besar sih ini akan ditanya ya. Jadi kayak tadi kalau kita baca ada kata yang aneh, langsung saja kita perbaiki, dihindari. Oke, kita baca nih pilihan soal nomor 20. Manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas?
Nah, kalau pertanyaannya itu adalah ringkasan, nih ya, cari jawaban yang memuat pesan atau isi dari tiap-tiap paragraf. Misalnya di sini ada 2 paragraf, berarti ringkasannya itu harus mencakup isi dari paragraf 1 maupun paragraf kedua. Kalau ternyata ada 3 paragraf, berarti harus mencakup paragraf 1, 2, dan 3. Cara menjawabnya kita lihat saja pilihan A, B, C, D, E. Mana yang mencakup isi dari kedua paragraf tersebut. Kalau A, astronot yang melakukan perjalanan ke Mars berisiko terkena kanker 2 kali lebih tinggi karena adanya radiasi kosmik. Nah, padahal kalau kita lihat di teks 1 memang sih di sini isinya tentang astronot yang melakukan perjalanan ke Mars ini akan mendapatkan risiko kanker 2 kali lebih tinggi ya. Tapi radiasi kosmik ini cuma ada di paragraf 1. Sementara paragraf kedua itu lebih kepada ini, model risiko. Jadi kita tandai saja di paragraf kedua kata kuncinya itu adalah model, karena diulang-ulang nih kan, model ya. Lalu di sini ada kata model. Itu. Jadi kalau dipahami isi paragraf 1 tuh sebenarnya lebih memberikan informasi kalau perjalanan ke Mars itu berbahaya, bisa meningkatkan risiko kanker 2 kali lebih besar bagi astronot. Kenapa begitu? Karena ada model risiko yang diperbaiki. Jadi sebelumnya ada model risiko. Model risiko itu kayak perhitungan risiko terhadap sesuatu. Jadi sebelumnya ada model risiko yang ternyata belum lengkap gitu. Nah, model risiko tersebut karena belum lengkap kemudian diperbaiki ini ya. Sementara itu pada model baru, jadi pada model sebelumnya dikatakan sel kanker yang terradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi. Sementara itu pada model baru turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Begitu. Jadi pada model terbaru, pada model yang lama ini belum lengkap, sementara pada model baru lebih lengkap. Dengan kata lain, terjadinya koreksi atau perbaikan model perhitungannya. Gitu. Nah, A itu tidak, karena isinya hanya isi paragraf 1 saja. Lalu B, risiko kanker yang akan dialami oleh astronot yang melakukan perjalanan ke Mars menjadi lebih tinggi akibat adanya efek turunan yang sulit dihindari. Nah, ini enggak ya, jadi bisa ketahuan lebih tinggi karena ada perbaikan model risiko tadi. C. Perbedaan utama perhitungan risiko kanker pada model lama dan model baru dalam perjalanan ke Mars terletak pada kemungkinan kerusakan berat pada sel. Nah, ini juga bukan, karena ini isinya hanya paragraf kedua saja. Lalu yang D, penelitian telah menemukan bahwa perjalanan ke Mars berisiko tinggi bagi para astronot dengan adanya kemungkinan terkena serangan kanker. Ini hanya isi dari paragraf 1. Kalau yang E, perjalanan ke Mars meningkatkan risiko astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi. Nah, ini ada ya. Ini isi dari paragraf 1 kan. Karena adanya koreksi perhitungan risiko kanker pada perjalanan Mars pada model yang lama. Ya, ini benar. Jadi bisa diketahui lebih berisiko. Kenapa? Karena terjadinya perbaikan ya, atau koreksi perhitungan pada model lama gitu. Dengan demikian jawabannya yang E. Jadi bisa dilihat dari kata kuncinya ya, kata kunci dari kedua paragraf ini ya. Kalau kedua ini risiko ya, atau berbahaya, ini masih selaras ya. Lebih berbahaya, risiko, dan tentu kata kuncinya adalah kanker. Gitu. Oke, jelas. Lanjut ke nomor 21. Gagasan pokok kalimat 8. Nah, untuk menemukan gagasan pokok dari suatu kalimat, kita harus mencari unsur subjek dan predikatnya. Coba kita lihat kalimat 8. Sementara itu, pada model baru turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Nah, kalau dilihat urutan kalimatnya ya, sementara itu, ini namanya konjungsi antar kalimat. Pada model baru, ini di sini ada kata pada menunjukkan ini hanya bagian keterangan. Turut dihitung. Nah, berarti ini bentuk kalimatnya kalimat pasif ya. Berarti kita kata kerjanya di situ apa? Dihitung ya.
dihitung. Ini predikatnya adalah kata dihitung. Ini ya, turut dihitung. Jadi kita ambil kata kerjanya sebagai predikat. Nah, untuk jenis kalimat pasif itu biasanya predikatnya dulu, baru diikuti oleh subjek. Jadi subjeknya yang ini berarti kemungkinan kerusakan berat pada sel. Sampai sini. Sementara yang akan meningkatkan ini hanya perluasan dari subjek. Ini subjeknya berarti kemungkinan kerusakan berat pada sel. Oke, jadi predikatnya dihitung, subjeknya kemungkinan kerusakan berat pada sel. Nah, tinggal kita cari nih pilihan yang sesuai dengan subjek dan predikat tersebut. A. Model baru menghitung kemungkinan kerusakan berat. Bukan ya. B. Kerusakan berat pada sel meningkatkan risiko kanker. Ini juga bukan. C. Kemungkinan kerusakan berat pada sel. Nah, ini ya yang C dihitung. Subjeknya kemungkinan kerusakan berat pada sel, predikatnya dihitung. Nah, ini jadi yang C. Ini ya, subjeknya ini dan predikatnya yang ini ya, dihitung. Nah, dapat ya. Nah, sesuai ya dengan kalimat 8. Oke, selanjutnya nomor 22. Kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada, tadi sih kalau kita lihat penulisan kata yang salah itu ada di kalimat 9. Di sini dia pakai kata dihindar, harusnya dihindari. Dengan demikian ada efek turunan yang sulit dihindari. Gitu ya, bukan dihindar. Jadi jawabannya E. Lalu 23, penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada, pilihannya 2, 5, 6, 7, 8. 2, 5, 6, 7, 8. Kita lihat kata sambung. Peneliti terbaru menyebutkan bahwa, nah ini kata hubungnya, bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot yang melakukan perjalanan ke planet tersebut. Ini kata bahwanya benar dan kata baginya juga benar ya. Tidak ada keanehan di kalimat kedua ini. Lalu kalimat 5 ya. 25, coba 256 ya. 5 dulu. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belum lengkap. Nah, ini juga benar. Penggunaan kata hubungnya bahwa benar. Ini sebagai bentuk pernyataan. Terus nomor 6 ya. Nomor 6 di sini ada kata apalagi. Nah, karena kata apalagi ini posisinya di awal kalimat, berarti kita harus lihat dulu kalimat sebelumnya, lalu disambung dengan kalimat ke-6 ini. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA dan grup lainnya. Nah, ini kurang tepat nih penggunaan kata apalagi. Apalagi itu adalah kata hubung untuk menguatkan atau meningkatkan sesuatu yang selaras dengan informasi sebelumnya. Misalnya gini, anak kecil saja mengerti, apalagi orang dewasa gitu. Dia saja mengerti, apalagi saya sebagai pelakunya misalnya gitu. Murid kelas 1 SD saja mengerti soal ini, apalagi murid kelas 6 SD. Nah, misalnya gitu ya, jadi peningkatan. Nah, sementara kalau kita lihat kalimat 5, di sini dikatakan model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Jadi, model risikonya belum lengkap. Di kalimat 6-nya, model itu selama ini dijadikan pedoman ya oleh NASA dan grup lainnya. Nah, ini kan berarti sesuatu yang bertentangan ya. Kalau model itu ternyata belum lengkap, seharusnya tidak dijadikan pedoman. Tetapi karena faktanya dijadikan pedoman, nah ini berarti sesuatu yang bertentangan. Harusnya kita gunakan kata hubung pertentangan, yaitu kata namun. Gitu. Jadi kalau kita baca, mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Namun, model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA dan grup lainnya.
Seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 6. Kata apa lagi diganti menjadi kata namun untuk menyatakan hubungan pertentangan antar kalimat. Karena ada sisi negatif, yaitu belum lengkap, tetapi justru model yang belum lengkap itu dijadikan pedoman, itu sesuatu yang aneh atau bertentangan. Oke, lanjut ya, nomor 24. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Salah satunya adalah suku Sateremawe di hutan Amazon, Brazil. Para remaja laki-laki di suku itu harus melakukan suatu ritual selama 11 jam. Mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Sebelum ritual dimulai, tangan remaja laki-laki ini diolesi arang untuk menangkal sengatan semut peluru. Setelah itu, kedua tangan akan dimasukkan ke dalam rajutan daun hingga sebatas siku dan didiamkan selama 10 menit. Ini dilakukan sebanyak 20 kali. Sesudah itu, para ketua adat akan mulai berdoa dan menari bersama sembari menunggu ritual tersebut selesai. Oke, di sini langsung ada kata yang kita tandain ya. Kata sembari ini tidak baku ya, harusnya bukan tidak baku sih. Ini ragam non formal, harusnya sambil. Oke, kita tandain dulu aja. Kemungkinannya ditanya. Kita lihat nomor 24. Manakah simpulan yang paling tepat dalam bacaan di atas? Oke, kalau pertanyaannya itu adalah simpulan, berarti kita harus cari informasi umum atau ini ya. Oh ya, ini cuma satu paragraf ya. Informasi umum yang didapatkan dari paragraf tersebut. Nah, hindari informasi khusus. Informasi khusus tuh jadi misalnya di sini ada kata apa ini? Di sini coba kita lihat dulu aja ya pilihan jawabannya deh. A. Ritual menuju dewasa di suku Sateremawe masih dilakukan hingga sekarang. Nah, ini tidak ada di teks ya, kata-kata masih dilakukan hingga sekarang. Kalau kita lihat ya, tidak ada di teks yang menyatakan masih dilakukan hingga sekarang. Jadi, kita jangan ambil kesimpulan di luar teks gitu ya. Lalu B. Semut peluru digunakan dalam ritual ini karena sengatannya menyakitkan. Di sini juga tidak ada alasan mengapa digunakan semut peluru. Gitu ya. Jadi B itu tidak sesuai dengan teks karena tidak ada alasan kenapa digunakan semut peluru. Lalu C. Ritual menuju dewasa di suku Sateremawe berlangsung selama 11 jam. Nah, ini yang dimaksud dengan informasi khusus. Informasi khusus. Atau informasi yang spesifik. Apa kata lainnya? Khusus, spesifik, parsial. Ini aja ya. Parsial. Nah, kenapa disebut parsial? Parsial itu artinya sebagian-sebagian. Jadi, memang ada sih di teks ini ya, berlangsung selama 11 jam. Tadi ada di mana? Ada nggak ya? Nah, ini ya, 11 jam di kalimat ketiga. Melakukan ritual itu selama 11 jam. Ini ada, tetapi tidak mewakili keseluruhan isi teks. Kan keseluruhan isi teks itu intinya mereka melakukan ritual untuk menuju dewasa, gitu ya, dengan masukin tangan ke rajutan daun itu. Jadi kita hindari pilihan yang parsial seperti ini ya. Lalu D. Remaja pria di suku Sateremawe harus melalui banyak tantangan untuk menjadi dewasa. Nah, ini kata banyak tantangan tidak sesuai dengan teks, karena tantangannya hanya satu, yaitu harus masukin tangan ke dalam rajutan daun ini ya, yang berisi semut peluru, sampai 11 jam. Sampai 20 kali totalnya. Oke, jadi sisanya yang E. Para remaja pria suku Sateremawe harus mampu menahan sengatan semut untuk menjadi dewasa. Kenapa? Karena di sini intinya mereka untuk menjadi dewasa harus masukkan tangan ke dalam semut peluru. Rajutan daun yang isinya semut peluru. Dan dilakukan selama 11 jam. Tiap tiap satu kesempatannya itu 10 menit. Dan itu dilakukan berkali-kali, sebanyak 20 kali. Itu ya. Jadi mereka harus tahan selama 20 kali sengatan itu. Oke,
Jelas ya, jadi jawabannya yang E. Lalu 25 nih, manakah kata yang menggunakan kata beragam non-formal? Nah ini ya, barusan kita dapatkan di pilihan apa nih, kalimat berapa nih? Kalimat 8 ya, kalimat 8. Di sini ada kata sembari. Ini bentuk non-formal, harusnya diganti dengan kata sambil. Jawabannya E. 26, manakah hubungan logis yang paling tepat? Oke, kita lihat ya. Kalimat 2 merupakan contoh kalimat 1. Kalimat 2, contoh kalimat 1. Kita lihat dua kalimat ini ya. 1. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Salah satunya adalah suku Satremawe di hutan Amazon, Brazil. Nah, berarti benar ya, kalimat 2 ini salah satunya adalah ini merupakan contoh. Contoh dari apa? Contoh dari kata setiap suku yang memiliki tradisi masing-masing itu. Nah, jadi salah satunya atau suku Satremawe ini adalah salah satu contoh dari kata setiap suku. Nah, ini ya. Ya udah, berarti jawabannya yang A. Kalimat 2 merupakan contoh kalimat 1. Oke, kalau kita lihat yang lain, kalimat 3 merupakan akibat kalimat 2. Para remaja laki-laki di suku itu harus melakukan ritual selama 11 jam. Ini bukan akibat ya. Lalu C4 merupakan penjelasan kalimat 3. Mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Nah, penjelasannya itu sebenarnya lebih ke dari 4 sampai 8. Itu semuanya penjelasan. Jadi nggak cukup hanya dengan 4 saja. Lalu 6 merupakan akibat kalimat 5. 6 itu apa? Setelah itu ini bukan akibat ya. Ini cuma langkah berikutnya ya. Bukan akibat. Lalu 7 merupakan contoh kalimat 6. Ini dilakukan sebanyak 20 kali. Ini bukan contoh ya, tapi lebih ke penjelasan berapa banyak jumlah yang dibutuhkan. Oke, jadi tepat jawabannya yang A. Kalimat 2 merupakan contoh kalimat 1. Kita lanjut ke nomor 27 ya. 27. Walaupun terletak tepat di pinggir Danau Toba, Desa Tigaras bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Orang-orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang pariwisata Danau Toba. Tigaras memang belum dikelola sebaik Parapat untuk jadi tujuan wisata. Salah satu bukti yang paling kasat mata adalah akses jalannya masih buruk, aspalnya berlubang-lubang, dan angkutan umum terbatas. Oke, kita lihat ya. Apa nih gagasan utama paragraf di atas? A. Letak Desa Tigaras di pinggir Danau Toba. Ini bukan yang gagasannya ya. Karena kalau kita lihat gagasan utamanya, itu tentu yang dibicarakan adalah Desa Tigaras. Yang jadi pembicaraan utama ya. Desa Tigarasnya ini bukan pilihan umum untuk wisata. Dan disebutkan alasannya. Alasannya adalah apa di sini? Jalannya masih buruk ya. Aspalnya berlubang-lubang, angkutan terbatas. Nah ini ya. Oke. Kalau B, perbandingan Desa Tigaras dan Parapat, ini juga kurang tepat karena ini bukan inti dari kalimat, bukan inti dari paragraf tersebut. Kalau perbandingan dengan Desa Parapat, itu harusnya banyak berbicara tentang itu ya, tentang perbandingannya. Tetapi di sini hanya dikatakan Tigaras memang belum dikelola sebaik Parapat untuk tujuan wisata. Dan kita bisa tandain kata kuncinya sebenarnya. Yaitu selain kata Tigaras, di situ ada kata ini ya, berwisata ya, lalu pariwisata, lalu tujuan wisata. Sama di sini ya banyak ya kata-kata wisata. Kalau C, belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras sebagai tempat wisata. Nah ini bisa jadi nih ya. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa Desa Tigaras bukan pilihan umum untuk berwisata.
tidak sebaik parapat pengelolaannya gitu. Kemudian dibuktikan dengan jalannya masih buruk, aspalnya berlubang, angkutan terbatas. Berarti benar nih C, belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras sebagai tempat berwisata. Nih kalau seandainya saya kasih warna biru ini mewakili yang di teks ya. Belum baiknya itu pengelolaannya terlihat dari yang warna biru ya. Bukan pilihan yang umum, lalu belum dikelola sebaik parapat gitu. Dan tujuan wisata itu dilihat dari yang berwarna hijau. Nah, dia jelas ya. Lalu D, alasan parapat sebagai tujuan wisata Danau Toba. Ini bukan parapat ya, yang jadi pembicaraan tapi Tigaras. Lalu E, pilihan lokasi wisata yang ideal di Danau Toba ini juga bukan ya. Jadi harus ada dua kata kunci ini nih. Desa Tigaras yang bukan pilihan umum untuk berwisata serta alasannya. Gitu, jadi C. 28. Ini apa nih yang ditanya? Kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Oke. Ini ada 5 kalimat ya. Coba kita lihat kalimat mana yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama. Jadi kayak misalnya dia nggak nyambung gitu. 1. Jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Asparagulus tubingensis diketahui dapat memakan jenis plastik poliuretana hanya dalam 8 minggu. Padahal biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk terurai. Proses penguraiannya yang memakan waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya bagi lingkungan kita. Oke, ini yang tidak padu ya atau tidak berkaitan erat adalah kalimat kedua ya, jelas ya. Karena kan yang sedang dibicarakan itu jamurnya. Tiba-tiba dia ngomongin plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Harusnya langsung ngomongin jamur. Jamurnya itu nama ilmiahnya Asparagulus tubingensis. Nih, oke. Jadi kalimat dua yang tidak berkaitan. Kita bisa hapus. Selanjutnya nomor 29. 9 ada nggak nih? 29. Oke, kita lihat kata sambung. Nah, ini ya. Kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan kalimat 3. Oke, memperjelas hubungan. Kita lihat nih. Berarti kita hanya lihat kalimat 3 dan 4 ya. 3. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Nah, kalau kita lihat ini dua hal yang bertentangan gitu ya. Di sini di kalimat 3 bilang kalau ada dampak negatif nih dari mengonsumsi alkohol, meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Sementara di kalimat 4 di sini dibilangnya mampu menyehatkan tubuh. Nah, karena dua hal ini bertentangan ya. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Berarti kita lihat bahkan, bukan selain itu. Oke, ini ya. Kata padahal adalah kata yang tepat untuk menyatakan hubungan antara kalimat 3 dan 4. Sehingga kalau kita lihat ya, penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Padahal, penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Selanjutnya nomor 30, manakah kalimat yang efektif dalam kalimat-kalimat berikut? Coba ya, karena tidak mandi dengan air, sebagai gantinya oleskan tubuh dengan ojitse. Ini tidak efektif, kenapa? Pertama, kalau awal kalimat diawali oleh konjungsi, nih ya, karena, maka di sininya juga tidak boleh diikuti oleh konjungsi. Gitu. Harusnya gini, karena tidak mandi dengan air, oleskan tubuh
dengan ojize sebagai gantinya gitu. Jadi kata sebagai gantinya harusnya diletakkan di akhir. Kemudian kita lihat kalimat ojize, yaitu mentega dan okir merah yang dapat menjaga kulit mereka agar terlindung dari matahari. Nah ini kata ya itu tidak tepat. Harusnya diganti dengan kata adalah. Gitu ya, bukannya itu. Kenapa? Karena di sini ada subjek dan harusnya diikuti oleh predikat. Ya, predikatnya berupa kata kerja. Sementara ini bukan kata kerja, melainkan kata hubung ya. Nah, ini tidak tepat. Harusnya adalah. C. Mereka memilih warna merah bahwa ada sebuah kepercayaan mengatakan warna merah adalah simbol dari bumi dan darah. Nah, ini kan bukan ini ya. Bukan pernyataan untuk mempertegas sesuatu, tetapi lebih ke alasan. Jadi, mereka memilih warna merah karena ada sebuah kepercayaan gitu. Selanjutnya D. Ojize dibuat dengan cara menghancurkan batu okir merah menjadi potongan-potongan kecil. Nah ini betul. Ini betul ya. Ojize dibuat kayak subjek predikat. Sip. Kalau pecahan itu yang dicampur dengan lemak dan mentega yang telah dipanaskan menggunakan asap. Nah ini kesalahannya adalah kata yang. Pecahan itu dicampur harusnya gitu. Jadi tidak perlu ada kata yang antara subjek dan predikat. Langsung saja subjek lalu predikat. Jadi jawabannya D. Nah, ini udah beda soal ya. Oke, kita udah beres ya. Nah, itulah pembahasan soal SIMAK UI kode 521 tadi ya, atau 512. Ya, soal tahun 2019 dari nomor berapa tadi? 16 sampai nomor 30. Benar ya? Oke. Jangan lupa di komen di bawah. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau ada yang mau mengirimkan soal untuk dibahas lagi juga boleh. Semoga teman-teman paham dengan pembahasannya dan semoga diterima di PTN sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.